أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Ar-Rahman ini. Selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan semoga kita semua selalu menjadi bagian dari beliau sampai hari kiamat. Amin. Ini sebelum saya mulai kajian pada pagi hari ini, sebelumnya mohon maaf tadi ketika pas salat rakaat kedua itu bacaannya dan saya salah. Awalnya alim fitor malah nyasar kata berbalik. Dan awalnya di alimat nafsuma qaddamat wa akhirat dan alim fitor malah bacanya alimat nafsuma akhirat malah nyasar ke atas. Surat Al-Anfal ya, maaf yang namanya manusia ada salah dan rumahnya. Jemaah rahimahullah, sungguhnya Allah itu telah memberikan kepada kita banyak kenikmatan. Maka di antaranya ada kenikmatan yang sifatnya duniawi, harta benda, keluarga, dan ada nikmat yang sifatnya ukhrawi, yaitu untuk jiwa kita. Maka di antara nikmat ukhrawi yang Allah berikan kepada kita adalah Allah menciptakan waktu-waktu yang istimewa untuk kita. Ada yang waktunya sifatnya harian, seperti kamar terakhir. Ada waktu yang setiap minggu, seperti hari Jumat. Ada waktu yang tiap bulan, seperti tanggal 13, 14, dan 15 Hijriah. Dan ada waktu yang sifatnya tahunan, seperti Arafah atau Asyura. Maka kenapa Allah menciptakan waktu-waktu istimewa ini? Ini karena kita itu makhluk yang lemah. Iman kita itu sering naik turun, walaupun antara naik sama turun lebih banyak naik, lebih banyak turun lebih banyak turunnya yang biasanya naik 2 turun 10, naik 3 turun 5. Maka ketika iman itu sering turun, maka manusia itu perlu motivasi, perlu dorongan dari Allah. Maka salah satu fasilitas yang Allah berikan kepada manusia, diberikan waktu-waktu yang istimewa ini, waktu-waktu yang di mana ada bonus, ada tambahan pahala yang diberikan, sehingga menjadi motivasi manusia untuk beribadah. Dan salah satu waktu tahunan yang Allah berikan adalah kemuliaan bulan Ramadan yang akan datang. Maka kita semua yang di sini itu sudah sering sekali bertemu dengan Ramadan. Dan insya Allah jamaah sebuah sini paling enam kira-kira umur 25 ya. Itu kalau misalnya Ramadannya dari balik umur 15 tahun, berarti paling tidak sudah 10 kali. Ada yang 20 kali, ada yang sudah sampai 50 kali bertemu dengan Ramadan.
Tapi sering bertemu ini itu bisa menjadi bumerang bagi kita. Kenapa? Dalam salah satu kaidah yang diajarkan oleh para ulama, mereka mengatakan sering bertemu itu bisa mematikan sensitivitas. Karena sering bertemu, jadi hal yang luar biasa itu dianggap sebagai hal yang biasa-biasa saja. Contoh gampangnya, kalau orang Indonesia itu umroh ke Mekah, ziarah ke Masjidil Haram, maka itu saking harunya, saking pengen lihat Masjidil Haram, pengen lihat Ka'bah itu sampai hampir setiap saat itu di Masjidil Haram, itikaf terus, kan tidak mau pulang ke hotel. Karena di hotel hanya untuk makan, istirahat bentar, habis itu langsung balik ke masjid. Ini kenapa? Karena kita belum jarang bertemu. Mau bertemu harus bayar 30 juta sampai 40 juta hanya untuk bertemu dengan Ka'bah. Tapi kalau kita lihat orang-orang yang tinggal di sana, ya, orang-orang pribumi yang jualan di ring 1 itu berarti toko-toko di sekitar Masjidil Haram dan jarak 100 meter. Maka kalau mereka itu sholat, ya tetap tokonya itu ditutup. Tapi biasanya sholatnya itu ya hanya di depan toko. Padahal Masjidil Haram kelihatan di depannya. Bahasanya itu ngesok saja sudah sampai. Tapi kenapa kok enggak sepengin itu ke Masjidil Haram seperti orang-orang Indonesia yang ziarah ke sana? Karena bagi mereka itu sudah biasa. Masjidil Haram itu sudah biasa. Lihat Ka'bah itu bukan hal yang luar biasa. Jadi sholat di Masjidil Haram bagi mereka itu bukan hal yang harus dikejar-kejar. Maka coba orang-orang kalau hal seperti ini itu terjadi di bulan Ramadan, maka ini bisa menjadi bencana bagi kita. Ketika bulan Ramadan itu bukan lagi menjadi bulan yang dimuliakan, menjadi bulan yang diutamakan, hanya menjadi sebuah rutinitas biasa, menjadi sebuah kegiatan biasa, yang penting lewat, yang penting dijalani. Nah, ini seperti ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena kan kalau kita misalnya mendengar bulan Ramadan, kan biasanya konotasinya kan positif nih. Bulan mulia, bulan ampunan, bulan maghfirah, bulan berlipat gandakan pahala. Tapi tahukah kita kalau bulan Ramadan ini itu tidak dijalankan dengan baik, itu bisa menjadi musibah, bisa menjadi mimpi buruk bagi kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, maka Rasulullah SAW pernah berkata, celakalah seorang. Maka ini kan Rasulullah, orang yang paling mulia, orang yang ketika dilempari batu saja doanya apa? Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Ketika didolimi saja mendoakan kebaikan, itu bisa-bisanya mendoakan kecelakaan. Separah apakah perbuatannya sehingga didoakan kecelakaan oleh Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, celakalah orang yang ketika memasuki bulan Ramadan kemudian keluar dari bulan Ramadan tanpa mendapatkan ampunan. Celakalah dia, celakalah dia, celakalah dia. Ini orang yang tidak bisa memanfaatkan bulan Ramadan dengan baik, orang yang tidak bisa sukses di bulan Ramadan, langsung doakan kecelakaan baginya. Ini menunjukkan bahwa tidak semua orang yang memasuki bulan Ramadan itu bisa sukses. Tidak semua orang yang berpuasa itu bisa mendapatkan derajat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubbama sha'imin haddu min syamihi
al-jub wal atas. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan sesuatu melainkan lapar dan dahaga saja. Peringatan dari Rasulullah, bulan Ramadan, bulan di mana pintu surga itu dibuka selebar-lebarnya, bulan di mana Allah memberikan fasilitas kemudahan bagi kita untuk beribadah. Allah gerakkan hati kita, Allah mudahkan badan kita untuk melaksanakan kebaikan. Tapi kalau kita masih tidak mau sholat, kita tidak mau berpuasa, kita enggan membaca Al-Quran, kita enggan berinfak, rugi, kelewatan. Bulan Ramadan di mana Allah itu menutup pintu neraka serapat-rapatnya. Allah itu merantai syaitan-syaitan di neraka. Tidak ada lagi syaitan yang berkeliaran di dunia. Kemudian kita masih bermaksiat, masih dugem, masih ada yang masih labing, masih gibahin orang, maka kelewatan. Kata Nabi, celakalah dia, celakalah dia, celakalah dia. Maka jemaah kesempatan bulan Ramadan ini yang tinggal 5 hari lagi, 5 hari lagi sudah masuk bulan Ramadan. Ini jangan sampai disia-siakan. Jangan hanya karena kita sudah sering bertemu dengan bulan Ramadan, sudah sering menjalani bulan Ramadan, sehingga Ramadan itu hanya seperti aktivitas biasa, seperti rutinitas biasa yang dijalankan hanya dengan ala kadarnya. Yang penting puasa, yang penting baca Quran, yang penting ke masjid. Ibadahnya itu hanya di waktu-waktunya saja, dengan saja, maka kata Allah seperti ini, yang Allah Rasulullah, yang Allah puasa seperti ini, jangan mengharap ampunan, jangan mengharap pahala dari Allah. Tadi puasanya hanya mendapatkan lapar dan dahaga, Ramadannya itu tidak malah membawa pahala, tidak membawa maghfirah, malah membawa kecelakaan dan menimbulkan di hari kiamat. Maka hendaklah Ramadan yang akan datang, marilah kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Kita isi dengan ibadah-ibadah kita, dengan amal soleh kita, dan amal soleh itu kita laksanakan dengan sekuat tenaga kita. Jangan bermalas-malasan, jangan nyantai. Karena yang namanya ibadah terbaik adalah ibadah yang dilakukan dengan meluangkan waktu kita dan kita lakukan dengan sekuat tenaga kita. Cuma mulai dari kita puasa kita, mulai dari baca Quran, sholat tarawih, menjaga diri dari kemaksiatan. Insya Allah dengan mengisi Ramadan kita dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan menjauhkan diri dari kegiatan-kegiatan yang sia-sia atau bahkan kegiatan yang berdosa, maka insya Allah ketika kita keluar dari bulan Ramadan, ketika kita memasuki Idul Fitri, maka seperti namanya kita keluar kembali dalam keadaan yang fitri. Kita keluar dari Ramadan dalam keadaan bersih dari dosa dan mendapatkan medali takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimahullah, ini bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Jika ada salah kata pada diri saya sendiri dan saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan jika ada dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga kebenaran ini bisa kita dapat dalam kita sehari-hari. Bila itu hidayah wa hidayah, mohon maaf yang bersurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhana rabbika rabbil izzati amma
عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.